Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini kita sudah dipersami oleh Pak Dr. Abdul Ghafur ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang tutorial submit di OJS ya. Mudah-mudahan tutorial yang kami sediakan dari tim layanan publikasi ini bisa membantu Bapak Ibu ya dalam proses submit ke jurnal tujuannya masing-masing ya. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Abdul Ghafur ya terkait dengan bagaimana cara submit ke OJS. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Wasis atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa S2 Dikdas dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana submit manuskrip Bapak Ibu semuanya. Ya tentunya yang sudah ready ya. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana submit itu, maka perlu kami ingatkan bahwa sebelum panjenengan semuanya melakukan submit artikel, setidaknya ada dua dokumen yang perlu dipersiapkan. Pertama, tentunya nanti artikel yang sudah ready, ya, yang sudah sesuai dengan template masing-masing jurnal dipersiapkan, dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu harus membuat eh, apa ya, tulisan atau surat untuk editor seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi Bapak Ibu buat seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini tidak lain adalah cara bagaimana Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi awal dengan editor di jurnal tujuan. Nah, di dalam eh, apa namanya ini surat atau surat yang ditujukan ke editor ini, hendaknya Bapak Ibu menuliskan kira-kira di dalam manuskrip itu keunikan apa dan seperti apa gambaran secara umum ya. Jadi ini trik bagaimana agar tulisan panjenengan semuanya bisa diterima di jurnal tujuan. Baik, berikutnya untuk proses submit di jurnal bereputasi nasional, maka Bapak Ibu perlu untuk melakukan eh, registrasi terlebih dahulu. Ya, registrasi terlebih dahulu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah diberikan eh, informasi oleh tim publikasi S2 Dikdas, ya. Jadi panjenengan diarahkan untuk mencari jurnal yang sesuai. Dalam hal ini minimal Sinta 3, sehingga nanti Bapak Ibu perlu apa ya, membuka kembali situs Sinta kemendikti.saintek.go.id. Ya, jadi caranya seperti ini, diketik aja seperti ini ya, atau cari di Google. Kemudian Bapak Ibu pilih di sini filter ya, difilter dulu. Ini kan minimal Sinta 3. Kalau ini misalkan ditulis atau diklik Sinta 3, maka nanti akan muncul Sinta 3. Kalau misalkan Sinta 1 ya, kita filter, maka nanti akan muncul Sinta 1. Nah, syarat sebagai kelulusan ini kan Sinta 3, sehingga Bapak Ibu misalkan kalau mencari di jurnal Sinta 3 ya cukup difilter Sinta 3. Nah, di sini banyak macamnya ya jurnal yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Nah, berikutnya ini saya sudah menemukan jurnal Sinta 3 ya. Sinta 3 di sini adalah nama jurnal adalah JIPM, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Misalkan ini yang akan kita apa ya, kita pakai sebagai jurnal tujuan. Nah, caranya ya kita cek terlebih dahulu ini jurnal Sinta 3, maka Bapak Ibu cukup klik ini ya, klik icon website ini, kita klik nanti akan muncul di situ, diarahkan kepada jurnal tujuannya. Ya, ini untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah membuat akunnya ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi di dalam jurnal tujuan tadi ya, Bapak Ibu nanti tolong dicek kembali skopnya ya, skop jurnalnya. Nah, ada di sini ya, di about jurnal, kemudian
cari di sini nih ada editor, ada submissionnya dan seterusnya. Nah, tapi yang perlu diklik adalah scope jurnalnya. Ya, di about coba kita cek di sini. Nah, ini dicek terlebih dahulu sebelum kita melakukan submission ya, melakukan upload jurnal di sini. Ini jelas Sinta 3. Kemudian template ini bisa di-download. Nah, ini langkah-langkah sebelum kita upload jurnal di tujuan jurnal tersebut. Nah, kemudian, nah di sini ada menu registrasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di awal, nah ini ada menu login dan registrasi. Kalau di awal diminta menu registrasi, ya menu registrasi. Kalau kita klik sini akan muncul registrasi. Bapak Ibu tinggal menuliskan namanya, nama nama depannya, nama akhirnya, afiliasi. Ini tentunya dari kampus. Nah di sini panjenengan semuanya mengisi Universitas Negeri Surabaya. Country-nya tinggal dipilih Indonesia, begitu ya. Kemudian email yang digunakan username. Nah, username ini gunakan nama depan atau nama belakang ya. Biasanya dikombinasikan dengan angka. Misalkan Suprapto, Yuni Suprapto atau Wasis Suprapto misalkan begitu ya. Wasis 99, Wasis 9 ya gitu. Kemudian password ya. Di sini panjenengan buat password ya sesuai dengan eh, keinginan panjenengan tapi usahakan password ini dengan password yang cukup baik ya. Itu seperti itu. Dan nanti setelah ini sudah diisi, maka jangan lupa untuk dicentang ini ya, dicentang ketiga-tiganya ini. Dan panjenengan klik ini ya, ditulis education gitu. Ya, itu seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengeklik ini ya. Nah, sebagaimana biasanya, nanti panjenengan semuanya akan diarahkan untuk memilih ya, memilih yang sesuai. Nah, itu penjelasannya dan ini adalah hasil ketika kita sudah berhasil registrasi. Maka nanti nanti cukup akan login ya. Kalau sudah berhasil biasanya nanti ada balasan di email ya secara otomatis ya. Itu linknya nanti bisa diklik ya. Dan kemudian panjenengan nanti untuk masuk berikutnya menggunakan menu login ini. Ketika menu login ini dibuka, maka nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi eh, ini kan dalam bentuk bahasa Inggris ya rata-rata. Jika Bapak Ibu tidak paham, ya ditranslate bisa ya. Caranya kan klik tanda titik tiga ini di komputer Bapak Ibu semuanya, kemudian klik translate ini apa sih maksudnya? Ya pilih Indonesia. Nah, di sini kan jelas naskahnya ini persyaratan pengajuannya. Naskahnya belum pernah diterbitkan sebelumnya. Ya, di klik-klik gini aja. Berkas pengajuan berupa dokumen, ya, dan diklik semuanya ini seperti ini diklik semuanya. Kemudian, nah ini tadi komentar untuk editor ya, yang tadi itu, yang di awal tadi itu ya. Eh, Coba kita lihat di awal tadi itu bisa kita copy. Ya, misalkan ini kita copy. Jadi ini untuk editornya ya. Kita klik, kita paste seperti ini. Nah, ini kan tadi tulisan yang tadi. Kemudian jangan lupa ini diklik dua-duanya saja. Baru simpan, lanjutkan. Ini sudah. Nah, nanti Bapak Ibu akan di minta untuk langkah berikutnya yaitu unggah kiriman. Ini misalkan seperti ini, saya simpan dan lanjutkan. Ini simulasi saja. Nah, nanti di sini panjenengan diminta untuk eh, ini ya, untuk memasukkan manuskripnya, mengupload manuskripnya atau eh, jurnalnya ya, atau artikelnya. Nah, nanti ditaruh di sini ya, dipilih misalkan apa yang dipilih ini kan hanya simulasi ya, diklik misalkan ya, ini kita klik begitu, kemudian open gitu dan seterusnya. Nah, kemudian di sini metadata ya, karena ini kan hanya simulasi sehingga ini sebagai penjelasan saja. Metadata itu nanti panjenengan diminta untuk mengisikan anggota-anggotanya. Anggotanya siapa, penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga dan seterusnya seperti itu dilengkapi, kemudian dikonfirmasi dan di langkah 4 itu dan langkah 5. Nah, semudah itu Bapak Ibu kalau kita nanti akan apa namanya melakukan submission, melakukan upload
manuskrip Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi yang terpenting lakukan registrasi dengan langkah-langkah yang tepat. Kemudian jika sudah lakukan login dan panjenengan semuanya bisa melakukan submission di jurnal tujuan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai sharing pada sore hari ini. Ya, eh, terima kasih Pak Wasis. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close Pak ya. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan Pak Wasis? Kira-kira Oh sudah ya, jelas? ini Pak, saya kira udah close tadi ya. Nah, Ini sedikit ya Pak, mewakili teman-teman mahasiswa ah, ya. ah, ah, Pak Gofur, kira-kira apa? Kadang kan kalau kita mau apa nih, mau daftar ya, atau mau mm, submit ini, kadang harus berkali-kali ya, itu mm, gagal gitu ya. mm. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Itu Oh, saja. maksudnya saat registrasi ya? Registrasi di Ya, sini saya ya? registrasi Pak. Ya, betul. Jadi yang penting di sini eh, setiap jurnal setiap jurnal itu lah memang tipikalnya berbeda-beda ya. Ya dipenuhi aja di sini. Misalkan ini ya ada nama, nama depan, nama belakang, afiliasi ini diisi saja. Kon apa namanya negaranya. Emailnya disesuai saja mana ya. Username ini ya. Username itu yang Ya, paling aman gunakan nama depan huruf kecil aja ya. Huruf kecil misalkan Wasis gitu misalkan Pak Wasis ya Wasis tulis gini aja kombinasikan dengan huruf 8 misalkan gitu. Password ini biasanya mintanya itu lebih dari 12 kata, jadi ya dibuat ya, dibuat password 12 kata misalkan UNESA 1 2 3 4 5 6 7 misalkan begitu dan seterusnya. Dan yang tidak ya. tidak kalah penting supaya tidak gagal maka ini dicentang semuanya Pak Wasis. Sedang semua. Ya, Ya, terus dalam memilih ini nggak boleh salah juga ya. Nah, misalkan apa yang di sini yang diminta tinggal betul. dicentang-centang saja dan seterusnya. Mungkin itu Pak Wasis ya. Oke, ha, ha. Ya, ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Gofur ya. Itu Oke. saja Bapak Ibu ya yang bisa kami apa sajikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah ini follow up dari Bapak Ibu ya segera buat artikelnya, segera daftar, segera submit ya. Mudah-mudahan dengan cara itu bisa membantu mempercepat masa studi Bapak Ibu sekalian ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Bapak Ibu mewakili tim yang bertugas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasis. Luar Ya, selamat biasa. pagi.